hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih dan juga Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, dan seluruh ulama ahlul hadis sepakat ini merupakan hadis sahih. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Bardijbah Al-Bukhari, menuliskan di dalam kitabnya As-Sahih, qala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad ibn Zaid qala haddatsana Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu an. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih, saya telah mendengar dari guru saya yang bernama Sulaiman ibn Harb. Sulaiman ibn Harb mendengar dari gurunya yang bernama Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid mendengar dari Thabit. Thabit mendengar dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga pembantu Rasul yang bernama Anas ibn Malik. Anas ibn Malik merupakan salah seorang sahabat kecil, yaitu ketika Rasul masuk ke kota Madinah, beliau saat itu baru berusia 10 tahun. Dan saat Nabi baru masuk kota Madinah, ibu Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha membawa Anas bin Malik, si kecil ini yang berusia 10 tahun, lalu menyerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini anakku, aku serahkan kepadamu untuk mengabdi, memenuhi hajat-hajatmu ya Rasulullah. Sejak saat itu Anas bin Malik pun ikut bersama Nabi. Beliau katakan, khadimtun nabiyya asyra sinin, aku sempat menjadi pembantu Rasulullah, berkhidmah kepada Nabi Muhammad selama 10 tahun. Beliau tidak meninggalkan rumah Rasul kecuali setelah Rasulullah meninggal dunia. Saat Rasul meninggal, beliau berusia 20 tahun. Dan Anas bin Malik sebelum meninggal, Rasulullah SAW sempat mendoakan untuk beliau dengan mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa tawwil umurahu wa barik lahu. Ya Allah, kata Rasul, panjangkan umur anak ini, berikan harta kepadanya, berikan anak kepadanya, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, panjangkan umurnya, wa barik lahu, dan berikan keberkahan kepadanya. Dengan izin dari Allah, berkat doa dari Nabi Muhammad, akhirnya Anas bin Malik sangat panjang umurnya. Beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah di usia 103 tahun dan masih segar bugar beliau. Dikatakan fisiknya tidak seperti orang berusia 103 tahun berkat doa Nabi Muhammad SAW. Hartanya tidak ada orang yang hidup di tahun 93 Hijriah saat itu yang lebih kaya daripada Anas bin Malik di kota Kufah. Beliau meninggal di kota Kufah tahun 93 dan termasuk deretan orang-orang kaya berkat doa Nabi Muhammad. Dan anaknya sering kita sebutkan, Imam Adz-Dzahabi menyebutkan 84 anak. Itu sangat banyak sekali Anas ibn Malik. Dan beliau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW begitu banyak dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an. Di antaranya adalah hadis yang beliau ceritakan di siang hari ini. Beliau berkata, kana ghulamun yahudiyun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Anas bin Malik, kana ghulamun yahudi, dulu ada anak kecil dari agama Yahudi. Dikatakan kecil di sini bukan dalam artian kecil yang tidak mengerti, masih bayi atau masih terlalu kecil, tapi ghulam. Ini anak belum baligh tapi sudah mumayyiz. Usia mumayyiz itu artinya usia yang sudah mengerti tetapi belum sampai usia baligh, sekitar 14, 15, 16, mungkin zaman itu 17 baru baligh. Jadi belum usia baligh tapi sudah mengerti. Ini ada ghulamun Yahudi. Kenapa ini ghulam Yahudi? Yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia suka membantu Rasulullah. Jadi ini anak Yahudi, kalau ada majelis, Rasulullah ada majelis taklim, misalkan sedang duduk dengan para sahabat, dia suka duduk tidak jauh dari Nabi, mendengarkan. Kenapa? Karena si anak ini sangat cinta dengan Rasulullah, sangat suka dengan Nabi Muhammad. Karena walaupun dia tidak seagama, tapi Nabi Muhammad itu adab perilakunya luar biasa. Rasulullah kalau ketemu orang
tidak pernah cemburu, selalu tersenyum. Saya katakan oleh para ulama, ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Tidak ada seseorang yang lebih banyak senyum melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta sampai-sampai beliau idza laqiya, kalau dia berjumpa dengan Yahudian, sampai ketemu dengan orang Yahudi saja, tetap Rasulullah tersenyum. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad. Senyumnya Rasul bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi siapapun yang bertemu dengan beliau, mau Yahudi, Nasrani, ketemu dengan Rasul, pasti Rasulullah tersenyum. Sehingga orang itu suka dengan Nabi Muhammad. Wajahnya Rasul, maaf, sudah sangat ganteng, senyum tidak pernah hilang dari wajahnya. Mungkin kalau bahasa kasarnya jelek, orangnya nggak ganteng, jelek, senyum terus itu enak kelihatannya. Apalagi sudah ganteng, senyum terus Rasulullah SAW. Wa ahyanan dhahik, kadang-kadang Rasulullah tertawa, kadang-kadang Rasulullah tertawa. Ada beberapa kejadian Rasulullah tertawa, sampai kami ngelihat gigi gerahamnya Rasulullah SAW, kata para sahabat. Tapi Rasulullah tidak pernah goh-gohah, yaitu terbahak-bahak. Rasulullah tidak pernah kata Aisyah, aku nggak pernah mendengar Rasulullah terbahak-bahak, tapi tertawa iya, senyum selalu. Itulah Nabi Muhammad. Ini Yahudi tertarik, si pemuda ini, si anak ini suka sekali dengan Rasulullah. Tutur katanya indah, akhlak, perilakunya yang luar biasa, membuat si Yahudi ini jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan kata para sahabat, ketika Rasulullah di majelis misalkan, tiba-tiba Nabi hendak minum, sahabat baru mau berdiri mau ngambil air minum, si Yahudi itu udah lari duluan, lalu datang membawa air, ditaruh di depan Nabi Muhammad. Rasulullah mau keluar, misalkan mau wudhu, Yahudi sudah mempersiapkan ini air wudhunya Nabi Muhammad, padahal dia bukan muslim. Sahabat katanya kami sering didahului oleh orang ini nih, karena dia memang di luar. Jadi Rasulullah siap mau berwudhu misalkan, langsung itu Yahudi lari. Karena zaman dulu kan kalau mau wudhu tidak dengan air keran, tapi mengambil di timba, baik di lembah atau di sumur. Itu anak sudah datang duluan bawa air wudhunya. Kata para sahabat, sabakani, kita diduluin dulu sama dia ini. Ini anak gesit gerakannya dan cepat. Subhanallah, sampai Nabi demen sama si Yahudi ini. Tapi dibiarkan sama Nabi Muhammad. Hadir di majelisnya Rasul, tapi di luar. Tapi selalu mendengar hadis majelis-majelisnya Nabi Muhammad. Famarid, sekali waktu famarid, ini anak sakit. Waktu Nabi duduk, dilihat di pintu kok nggak ada si Yahudi. Sehari dilihat lagi nggak ada lagi. Pas hari ketiga ditanya sama Rasulullah, kemana si Yahudi ini? Ini hadis Bukhari. Adapun hadis yang menceritakan ada seorang Yahudi suka meludahi Nabi, pas sakit dicariin, itu hadisnya dhaif. Yang sahih ini bukan pembenci Nabi yang kalau sakit dijenguk sama Nabi, bukan. Ini adalah pencinta Rasul. Nah, jadi kadang-kadang kita ingin membuat Nabi itu sangat cinta sama manusia semua, sampai Yahudi yang tiap hari ngeludahin Nabi sakit dijenguk. Wah, itu kadang-kadang berlebihan juga. Jadi yang benar, Yahudi ini cinta sama Rasulullah. Ketika tidak ada sampai 3 hari dilihat sama Rasul, majelis dilihat di luar, tidak terlihat nih Yahudi ini. Hari kedua dilihat tidak ada lagi, hari tidak ada lagi, fa'adahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'udu, fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mendatanginya, ya'uduhu, menjenguknya. Jadi Rasulullah menjenguk si Yahudi ini. Waktu dijenguk, ternyata si anak ini memang sudah sakit parah, pantas 3 hari tidak terlihat. Ternyata sudah sakit parah. Ini menunjukkan, kata para ulama, Nabi kalau ada yang sakit di antara umatnya selalu beliau datangi. Saya katakan umat ada 2, kata para ulama. Umat Nabi itu ada 2, ada umat ad-da'wah, ummatud da'wah, ada ummatul ijabah. Ummatud da'wah itu adalah orang yang hidup di masa Rasul dan di zaman Rasul seperti sekarang. Ini adalah sama dengan di masa Nabi. Di masa Nabi sampai hari kiamat ada umat, ada 2. Ada ummatud dakwah, itu adalah orang yang hidup di masa Nabi dan setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat yang belum beriman, tapi disebut juga umat Nabi. Tapi umat Nabinya belum
menerima dakwah Nabi. Itu disebut ummatun Nabi, yaitu ummatud dakwah, umat Nabi yang siap untuk didakwahi. Ada umat Nabi yang disebut ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu adalah umat Nabi yang hidup di masa Nabi dan setelahnya, yang sudah menerima Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul, orang-orang Muslim. Itu namanya ummatul ijabah. Jadi kalau ada yang nanya apakah orang non Islam yang hidup sekarang disebut umat Nabi? Umat Nabi, tapi ummatud dakwah namanya, umat yang masih proses dakwah, belum menjadi ummatul ijabah. Tapi kalau yang sudah Islam disebut ummatul ijabah. Nah, jadi nanti kan kita sering mengatakan umat Nabi Musa, ya orang semua yang hidup di zaman Nabi Musa. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Umat Nabi Nuh, ya di masa umat Nabi Nuh. Jadi dikatakan umat itu bukan hanya yang beriman saja, tapi dikatakan yang sudah beriman disebut ummatul ijabah, yang belum beriman disebut ummatul dakwah. Nabi itu suka menjenguk umatnya yang dekat dengan beliau, apalagi Muslim. Kalau sakit Rasulullah suka menjenguk, tapi kata ulama sakitnya kalau sudah 3 hari. Karena kalau sudah 3 hari zaman dulu biasanya sakitnya parah, maka dijenguk oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau baru sehari nggak ada kelihatan jamaah, Rasulullah nggak langsung jenguk. 2 hari tidak terlihat di masjid, 3 hari tidak terlihat, Rasul pasti mengajak beberapa sahabat. Siapa ya sahabat yang kosong? Diajak sama Nabi, waktunya dikosong, diajak sama Rasul, jenguk bareng-bareng. Itu kebiasaan Nabi. Karena memang nanti kalau kita membahas tentang kewajiban hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lainnya, salah satunya adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Rasulullah melakukan itu. Makanya kalau kita ingin mengikuti gaya Nabi Muhammad SAW dalam hidup kita, salah satunya kalau ada salah seorang sahabat kita, tetangga kita sakit, dijenguk. Tapi biasanya Nabi setelah 3 hari. Kenapa? Tadi karena 3 hari biasanya parah. Tapi kalau sekarang mungkin nggak nunggu 3 hari. Ada yang 1 hari sakit bisa parah, kecelakaan, nggak nunggu 3 hari. Kalau zaman dulu kan jarang kecelakaan, jarang orang naik kontak tabrakan itu kan jarang. Tapi zaman sekarang itu bisa jadi baru kemarin bareng sholat sama kita, besok tiba sakit parah, bisa terjadi. Intinya sakit parah itu biasa dijenguk sama Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sakit-sakit biasa saja kita datang jenguk, ternyata di rumahnya lagi nggak ada, cuman puyeng doang. Kita jenguk kirain sakit bener sakit tapi pusing doang. Kita sampai lagi jalan-jalan dia, karena belum layak untuk dijenguk. Nah ini kata Rasulullah SAW, didatengin sama Nabi di rumah Yahudi. Faqa'ada inda ra'si. Nabi waktu menjenguk, dia berdiri atau duduk qa'ada inda ra'si, di sebelah kepala. Jadi si anak ini sakit tiduran, Rasulullah menjenguk, duduknya di sebelah kepala. Ini menunjukkan salah satu sunnah kalau kita menjenguk orang sakit, yang paling bagus adabnya saat ingin mengobrol berbicara dengan si sakit ini, orang yang sakit yang kita jenguk, duduknya sunnahnya di sebelah kanan atau kiri si orang yang sakit. Jadi bukan berdiri di arah kaki. Kebanyakan kita berdiri di arah kaki. Sebenarnya yang sunnah Nabi itu duduknya sebelah sini, sebelah kanannya atau sebelah kiri orang yang sakit. Sehingga kata para ulama, kenapa Rasulullah berdiri atau duduk di sebelah dekat kepala si orang yang sakit ini? Yang pertama, menunjukkan kasih sayang. Karena orang yang sakit kita jenguk di arah kaki, sama yang menyenguk dekat dengan kepala itu lebih rasa keterikatan, cinta, kasihnya lebih kalau duduk sebelah sini. Jadi di sini diajarkan sama Nabi Muhammad untuk menunjukkan perhatian kita, kasih sayang kita. Salah satunya duduknya, berdirinya jangan berjauhan dengan yang sakit, dekat di sini. Yang kedua, ini orang sakit, jadi tidak bagus kalau dia bicara teriak-teriak. Maka yang paling bagus untuk menghemat tenaganya biar nggak tambah sakit, ngomongnya pelan. Dan itu akan lebih memungkinkan kalau kita duduk dekat kepalanya, sehingga bicaranya pun pelan, bicaranya perlahan. Nah kalau kita berdiri atau duduknya dekat kaki, ngomongin hanya Pak bagaimana keadaannya, si orang juga jawabnya agak ngotot, baik, kencengan, nah, karena agak jauh tempatnya. Tapi kalau di sebelah
bagaimana keadaan, sehat, dengan pelan, dengan perlahan. Jawabnya pun orang sakit dengan perlahan cukup. Ini yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi kalau kita selalu berdoa tentunya kepada Allah, semoga saudara-saudara kita, kerabat kita, sahabat kita selalu sehat walafiat. Tapi kalau ada yang sakit, nggak perlu kata orang sekarang diundang. Kadang-kadang kita itu demen undangan. Ngaji aja kalau nggak diundang kadang nggak datang. Itu sebenarnya nggak perlu undangan. Undangan di dalam acara hanya dua, yaitu undangan walimatul urs, pengantin itu harus pakai undangan. Yang datang tanpa undangan di pengantin haram hukumnya. Yang kedua undangan makan itu harus. Tapi selebihnya orang sakit, orang meninggal, takziah itu nggak perlu diundang. Pak nggak jenguk teman yang sakit, saya nggak dikasih tahu. Dia tahu secara dengar, tapi belum tahu dari keluarganya. Kayaknya nunggu nih keluarga saya sakit, teman kamu tolong jenguk dong, baru diundang itu. Jadi sebenarnya tanpa ada pemberitahuan kita tahu saja sakitnya, apalagi sampai 3 hari. Sunnah Rasulullah mendatanginya. Akhirnya setelah duduk di sebelah kepalanya si gulam ini, Nabi bilang apa? Ya gulam aslim, wahai anak kecil, masuklah Islam, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Aku akan menjadi penyelamatmu dan pembelamu nanti di yaumil qiyamah. Si anak tadi ngedengar tawaran Nabi, orang yang sangat dicintainya ini ngomong begitu, dia noleh, faltafata ila abi. Si anak itu menoleh ke sebelah kanannya, di sini Rasulullah, noleh ke sini ada ayahnya. Faltafata ila abi, dia menoleh ke ayahnya sambil ngeliatin. Lalu si ayahnya si Yahudi juga, bapaknya Yahudi, keluarga Yahudi. Apa kata bapaknya? Ati Abal Qasim, ikuti bapaknya Qasim. Karena orang Yahudi itu kalau manggil Nabi Muhammad enggak Rasulullah, enggak Nabi Allah, enggak Muhammad, mereka manggilnya Abul Qasim. Ati Abal Qasim, ikuti bapaknya Qasim. Subhanallah, kata para ulama, di sini ada pelajaran yang sangat banyak. Di antaranya kita dianjurkan kalau menjenguk orang sakit ada dua. Boleh jadi muslim, boleh jadi non muslim. Kalau muslim diingatkan untuk kembali kepada Allah dengan apa? Bertaubat, beristighfar. Ketika kita jenguk orang sakit, banyakin istighfar, banyakin taubat. Itu aja. Tidak perlu disebutkan bapak banyak maksiat nih, jangan-jangan bapak kena musibah sakit ini gara-gara maksiat bapak. Nggak usah disebut maksiat, udah gak ada cerita lagi maksiat. Bapak sih sering ninggalin sholat duhur, begini nih sakit. Jangan begitu. Itu orang sudah sakit ini, udah sakit parah. Cukup bilang banyakin istighfar, banyakin bertaubat, kembali kepada Allah. Itu sunnah. Jadi nggak usah banyak macam amalan. Bapak nanti baca ini, nggak usah. Orang sudah sakit parah suruh baca Al-Baqarah, baca Al-Waqi'ah, puyeng dia. Cukup baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ar-ruju, at-taubah, wal istighfar, kembali kepada Allah, taubat, istighfar, begitu aja. Itu namanya jenguk orang yang sakit, diajak kembali kepada Allah. Non muslim kalau dia simpatik dengan kita, dari sebelum sakitnya ada tanda-tanda suka dengan Islam, seperti Yahudi ini, dengan suka sama Nabi, maka disuruh kembali juga kepada Allah dengan cara masuk Islam. Ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah, ayo masuk Islam, aku yang akan membelamu nanti di yaumil qiyamah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. Jadi kalau kita jenguk orang sakit ada dua pasti, kalau muslim atau non muslim. Begitulah yang diucapkan. Paling dia minta doa, dia minta diobat apa, diminta doakan biar sembuh, berdoa semoga diberikan kesembuhan. Tapi amalan yang perlu bukan kita yang mendoakan dia, yang paling penting dia disuruh memperbanyak istighfar. Selalu Rasulullah SAW mengatakan begitu. Rasul mengatakan dosamu ini akan menjadi penggugur dosa, sakitmu akan menjadi penggugur dosa, sakitmu akan peninggi derajatmu. Engkau diberi sakit ini agar engkau beristighfar, bertobat kepada Allah. Itu aja yang ditekankan. Jadi sunnah Rasulullah kalau menyinggung orang sakit, berdiri dekat sisi kepalanya dan ajak untuk kembali kepada Allah. Kalau muslim, ajak banyak beristighfar. Kalau non muslim, kembali kepada agama Islam, agama fitrah. Ini kalau yang kita jenguk orangnya simpatik dengan Islam. Tapi kalau dia benci dengan Islam, tentunya jangan diajak seperti itu. Yang adanya nanti jadi ribut di urusannya. Ini kita tidak perlu. Ini Yahudi dekat dengan Rasul.
Kemudian menunjukkan yang kedua hikmah, bahwa orang tua itu punya peran besar untuk membawa anak-anaknya ke dalam ajaran Islam. Bahwa pendidikan tidak hanya bisa diserahkan kepada orang tua, kepada guru, tapi orang tua punya peran sangat besar. Buktinya ini anak masih tetap perlu dukungan orang tuanya, walaupun dia tahu ini Nabi Muhammad, ini Nabi, orangnya akhlaknya bagus, dia yakin betul, tapi seorang anak biasanya selalu minta dukungan orang tua, maka dia menoleh ke ayahnya. Saat itu ayahnya bilang, kalau ayahnya tidak bilang jangan, maka boleh jadi anak ini walaupun cinta dengan gurunya, dia tidak akan mengucapkan itu. Tapi ayahnya luar biasa, dia bilang, ati Abul Qasim, ikuti. Baru dengan mantapnya dia mengucapkan la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Subhanallah. Ini nanti di dalam konsep pendidikan, sehebat apapun guru, tapi kalau tidak didukung orang tua, sulit untuk berhasil mendidik anaknya. Apalagi bertentangan, sekarang kan sedang ramai viral ini, guru mukul langsung dipolisikan, guru ngomel kasus HAM. Wah, ini gang juga ngajar, nyuruh anak nggak nurut, ya udahlah biarin, takut saya apa. Nah, ini tentunya untuk keberhasilan pendidikan anak kita, kita sebagai orang tua harus mendukung apa yang dilakukan guru selama sesuai dengan batas kewajaran. Mungkin bapak-bapak ngerasakan dulu waktu dididik jadi hebat itu kan guru-guru ngaji kita, Masya Allah, kalau nggak hafal suruh berdiri, suruh angkat kaki sebelah. Sekarang takut Pak guru. Saya ini punya ada lembaga pendidikan, tapi guru-gurunya nggak berani, takut dengar berita-berita begini. Jadi akhirnya itu kayaknya apa, sesuatu takut memberikan hukumannya tidak ada hukuman yang berat, hanya disuruh berdiri. Mungkin nanti berdiri pegel keseleo, langsung ini keseleo gara-gara di guru, akhirnya dipolisikan, serem juga guru. Akhirnya ini karena tidak ada dukungan, tapi maunya anaknya sukses, tapi maunya diserahkan kepada guru. Bahkan kalau dimarahi, ditekan, ditegur dengan agak sedikit keras, saya saja sebagai bapak belum pernah ngomel begitu. Waduh, bapak belum pernah ngerasain sih ngajarin anak. Coba aja ajarin tuh anak, apalagi yang kecil-kecil, Masya Allah, kalau nggak jiwa guru nggak bakal kuat. Bapak sudah punya anak, ngerasain gimana ngajarin, sampai di sekolahin nggak kuat, libur sebentar bapaknya udah teriak-teriak, ya Allah sekolah kapan lagi ini anak nih, stres bapak ibunya di rumah. Itu bayangin baru satu anak, dua anak yang kita didik, bagaimana kalau guru itu didik 20 orang satu kelas. Maka ayolah kita harus percaya dengan guru-guru, apalagi maaf yang berpendidikan agama. Guru-guru itu orang ngerti agama, tidak mungkin dia melakukan hal yang melakukan kedoliman. Mungkin ada kejadian 1-2, ya 1-2, tapi jangan dihukumi semua guru agama kejam-kejam semua. Ini siapa? Ini tentunya saya khawatir diviralkan bab-bab seperti ini ingin melunturkan kepercayaan orang tua kepada ustadz-ustadz, kepada guru-guru agama. Maaf kalau berbicara tentang guru yang mungkin ada sedikit menyimpang, mungkin yang tidak beragama lebih banyak. Tapi kenapa yang kalau sudah ustadz, kiai, guru berkaitan dengan keagamaan kok diviralinya itu luar biasa, sampai di komen itu sampai ada yang peran, kalau begitu jangan dimasukkan anak ke pesantren, jangan dimasukkan ke madrasah, jangan. Wah, ini kita khawatir menghilangkan kepercayaan orang tua yang awam, terutama untuk mempercayakan kepada seorang ulama, seorang ustadz. Saya yakin guru-guru itu mengerti betul tentang agama, mereka tidak akan pernah berlaku zalim. Tapi kalau hukuman harus ada, tapi tentunya sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentunya si bapak ini bilang ati Abul Qasim. Ketika dengar kalimat Abul Qasim, si anak ini yakin karena bapaknya mendukung, langsung menoleh ke Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Bahkan dalam riwayat si anak ini hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, meninggal. Ternyata enggak mengucapkan wa annaka rasulullah. Nah, dalam riwayat dia tidak mengucapkan rasul. Kenapa? Karena ternyata si anak ini sudah yakin nih rasul nih. Makanya dia ikut, dia membantu Nabi, dia suka mengurusi kepentingan Nabi karena dia yakin. Cuman syahadatnya kepada Allah belum.
Oleh karena itu ada riwayat dia hanya syahadat, tidak mengucapkan wa annaka rasulullah. Tapi riwayat yang lain, la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Intinya fa aslam, masuk Islam. Setelah masuk Islam Nabi keluar air matanya, keluar. Karena setelah itu nggak lama meninggal nih anak. Karena sakitnya parah. Nggak lama meninggal, Nabi keluar dari rumahnya sambil mengangkat tangan. Apa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Itu riwayat Imam Bukhari. Tapi riwayat Imam Ahmad, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Ada kalimat bi yang sebelumnya tidak ada. Kalau yang tanpa bi, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah. Tapi kalimat yang kedua, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan sebab aku. Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan sebab aku dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, apabila ada seorang muslim bisa menyelamatkan seorang manusia yang tadinya non muslim menjadi muslim, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan dari orang ini, melebihi kegembiraan kalau mendapatkan barang yang termahal di atas muka bumi. Artinya di situ Rasulullah mengajak kita, ayo kita menjadi dai. Dai itu bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya kiai, tapi setiap muslim berusaha untuk bisa menyelamatkan manusia dari api nerakanya Allah. Kalau memang kita nggak punya pergaulan non muslim, kita punya orang-orang yang muslim. Mungkin ada yang belum sholat, mungkin ada yang belum ibadah. Usahakan jadilah kamu pembawa orang dari selamat yang tadinya harusnya neraka karena tidak sholat. Kamu ajak sehingga dia mendirikan sholat, maka kamu menyelamatkan saudaramu dari api nerakanya Allah. Allah akan bangga, Rasul akan bangga kepada orang yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka dan murkanya Allah. Semoga kita semuanya selalu bisa menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita. Kita bisa mengikuti kegiatan aktivitas harian Nabi di dalam hidup keseharian kita. Sekali lagi, semoga kita dan keluarga kita dan anak-anak kita semua dijaga iman Islamnya sampai akhir hayatnya, dan insya Allah kita semuanya hidup dalam keadaan bertauhid, meninggal dalam keadaan bertauhid, dibangkitkan dengan orang-orang yang bertauhid, dan dikumpulkan di akhirat nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.